Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini dalam inspirasi kitab suci, kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Sumber inspirasi untuk permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Pada hari ini saya menghantar kita untuk merenungkan arti kerja dalam kehidupan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kerja, ada beberapa ungkapan yang mengatakan demikian. Yang pertama, dikatakan bahwa masa depan diciptakan oleh apa yang kita kerjakan hari ini dan bukan oleh hari esok. Pernyataan yang kedua, kehidupan yang indah tidak terjadi begitu saja, melainkan dibangun dengan doa dan kerja keras. Pernyataan yang ketiga, mulailah kerjakan hal-hal kecil, itu jauh lebih baik dan akan menghasilkan sesuatu daripada hanya sekedar bermimpi. Ungkapan atau pernyataan-pernyataan ini sebenarnya menggugah setiap kita orang beriman bahwa kerja itu merupakan bagian integral, bagian hakiki, bagian esensial dalam kehidupan manusia. Karena hanya melalui kerja, orang bisa membangun kehidupannya. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan manusia dalam kitab Kejadian ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Allah lalu bersabda kepada manusia, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari tanahlah engkau diambil, dan seterusnya. Artinya bahwa ada refleksi-refleksi yang mengatakan bahwa dengan kerja manusia barulah akan membangun kehidupannya. Atau secara tertentu mau dikatakan bahwa dengan kerja keras, dengan perjuangan yang luar biasa, manusia dapat mengangkat kembali harkat dan martabatnya yang telah dirusak oleh dosa. Jadi kerja itu adalah salah satu bentuk bagaimana manusia mau mengangkat kembali harkat dan martabatnya yang telah dirusak oleh dosa. Sehingga kerja merupakan bagian esensial dan sangat eksistensial dalam kehidupan manusia. Siapapun itu harus bekerja, harus berjuang dalam usaha supaya ia dapat membangun kehidupannya yang pantas di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamanya. Hari ini bacaan pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan jemaat bahwa barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan, supaya dia tidak menjadi beban
bagi yang lain. Benar apa yang ditegaskan oleh Santo Paulus bahwa jika seseorang tidak bekerja, patutlah ia tidak diberi makan atau tidak memperoleh makanan. Karena untuk mengalami berkat dalam kehidupan, rezeki dalam kehidupan, orang sebenarnya harus bekerja. Itu akan menjadikan diri dan kehidupannya pantas dan layak di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Sebagaimana iman tanpa perbuatan adalah mati, atau kata-kata tanpa tindakan adalah sia-sia, demikianlah juga berdoa atau sebuah pengajaran tanpa mengerjakannya, tanpa kerja, itu adalah sia-sia atau adalah omong kosong. Maka ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan dan perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Yesus hari ini juga kembali mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dalam kehidupannya hanya memerintah, tetapi mereka sendiri sering tidak melakukannya. Atau mereka menaruh beban di pundak orang lain, sementara mereka sendiri tidak memikulnya. Mereka hanyalah berbicara atau omong doang. Lihat, Yesus mengecam orang-orang Farisi hari ini. Yesus menyebut orang-orang Farisi itu ibarat kubur yang dilabur putih, di mana tampak luarnya adalah putih bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan aneka jenis kotoran. Sering tidak ada keselarasan antara kata dan perbuatan, antara ajaran dan apa yang dikerjakan dalam kehidupan mereka. Maka ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa hidup menurut apa yang Tuhan sabdakan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, menurut apa yang telah Tuhan ajarkan dan kita ajarkan dan perlu kita nyatakan dalam tindakan kita. Karena keindahan hidup seseorang di mata Tuhan maupun di mata sesama itu ada pada bagaimana ia menyelaraskan, ia menyerasikan atau menyeimbangkan antara kata dan perbuatan, antara iman dan tindakan, antara doa dan kerja. Mari kiranya dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika dan kecaman Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggugah setiap kita untuk lebih sungguh memaknai kerja itu sebagai bagian yang esensial, bagian yang integral dalam kehidupan manusia, dan yang akan senantiasa membangun kehidupan manusia menjadi pribadi yang pantas di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tuhan memberkati orang yang senantiasa dengan penuh ketulusan hati berjuang atau melakukan pekerjaan dalam kehidupannya, apalagi sebagai pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.